warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apa? Azza, Hadira. Alfi, Hadira. Azhara, Hadira. Delta, Hadira. Evan, Alfa. Alfa, Fauzan, Alfa. Ilya, Ilyatur. Sakit. Sakit apa? Aman. Nah ya, semoga besok bisa masuk diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kalina, Hadira. Mayada, Muhammad Rifan, Rido, Yarma, Bulan, Hadira. Zulfa. Hadira. Oke, berarti ada satu sakit, tiga yang apa? Oke. Baik. Sampai sini sebelum masuk ke pelajaran, coba buku pelajaran Bapak dikeluarin, yang bukan buku pelajaran Bapak dimasukkan. Meja kursinya dirapiin, itu dirapiin kita betul-betul. Oke, kita masukin pembelajaran ya. Baik, sebelum masuki pembelajaran tentang talak masa idah dan wujud dalam pernikahan, Bapak sengaja untuk kita semuanya mengulas materi yang kemarin. Kita kemarin telah belajar namanya tentang nikah. Di situ ada tentang syarat-syarat untuk mencari pasangan atau mencari suami istri. Syaratnya ada 4. Yang pertama adalah yang kedua karena yang ketiga karena dan yang keempat karena nah, sebelum kita masuk itu Bapak sedikit mengulas kembali. Nikah itu harus benar-benar siap lahir maupun batin. Tadi ada 4. Salah satunya adalah hartanya. Dari finansialnya, bukan hanya sekedar fokus tentang suaminya sendiri, tapi suami juga harus memikirkan tentang istrinya, anak-anaknya, keturunannya harus baik semua, harus bagus semuanya. Terus ada lagi kecantikannya itu setiap orang beda-beda. Ada yang menganggap orang gila, ada yang menganggap orang gila biasa aja, ada yang menganggap juga yang kurang pas. Ada juga yang menganggap cewek ini cantik, ada juga yang menganggap cewek ini ya biasa aja, ada juga yang menganggap ya normal. Jadi kecantikan itu pilihan individu masing-masing. Terus yang terakhir adalah agamanya. Karena agamanya apa? Agamanya Islam kah? Atau agamanya Hindu kah? Atau agamanya Kristen kah? Nah dari situ kita bisa menerima. Dari 4 ini kita bisa tahu semuanya. Nah, setelah itu kita baru masukin pembelajaran yang lebih dalam. Di dalam pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Terkadang ada namanya perceraian, ada namanya talak. Nah, disinilah kita akan bakal belajar tentang namanya talak. Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan lafaz atau pernyataan tertentu. Nah, kita ambil talak ini seperti ucapan cerai. Saya ceraikan kamu atau saya talak kamu. Jadi segala perbuatan itu harus benar-benar dipikir terlebih dahulu, benar-benar harus dipahami, jangan asal bunyi. Fakir qabla ata berpikirlah sebelum Selanjutnya di sini ada hukum talak ada 3. Suami yang menjatuhkan talak harus yang sah menjadi suami berakal dan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada omongan-omongan atau perjanjian-perjanjian. Jadi emang harus kemauan suami secara pribadi dan harus benar ada hubungannya sah suami istri, terus berakal. Istri yang ditalak masih dalam ikatan pernikahan. Nah, jadi benar-benar masih dalam rumah tangga, masih dalam kondisi sah menikah. Terus yang ketiga, ucapan talak, pernyataan cerai dari semua bisa. Terus ada namanya aku ceraikan kamu, pulanglah ke rumah orang tuamu dengan niat talak. Itu juga sama
saja. Jadi talak ini suatu hal perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, selanjutnya masuk ke idah. Masa tunggu yang harus dijalani seseorang perempuan setelah berpisah dari suaminya. Baik karena perceraian, talak maupun karena suami meninggal dunia. Nah, masa tunggu. Jadi semua ini perlu waktu. Semua perlu menunggu. Setelah dia ditalak, jatuhlah namanya masa idah. Masa tunggu harus dari seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya atau karena meninggal dunia. Dalam fikih, idah bertujuan untuk memastikan keadaan rahim apakah hamil atau tidak, serta memberi waktu untuk berpikir sebelum melangkah pernikahan berikutnya. Jadi benar-benar sebelum dia mau nikah lagi, benar-benar harus di waktu luang untuk benar-benar berpikir. Oke, di selanjutnya tujuan idah mengetahui ada atau tidaknya kehamilan, memberi kesempatan rujuk untuk talak raj'i, jika suami meninggal. Lanjutnya, macam-macam idah. Idah karena talak, cerai 3 kali suci bagi yang masih haid. Nih, saya jelasin lagi tentang idah. Idah karena suami meninggal 4 bulan 10 hari. Jadi setelah meninggal itu nggak boleh langsung menikah, harus tunggu dulu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tidak bagi wanita hamil sampai melahirkan. Jadi benar-benar sampai benar sudah melahirkan baru boleh nikah lagi. Talak bukan nikah lagi. Lanjut, idah bagi yang tidak haid, misalnya belum atau sudah selama 3 bulan. Jadi ketika nalak itu harus kondisi dalam benar-benar suci, nggak boleh dalam kondisi haid. Seperti itu. Catatan, selama masa idah wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki. Selama masa idah, selama masa menunggu, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi benar-benar harus menunggu, benar-benar harus sabar. Oke, selanjutnya, nah ini tentang waktu-waktunya dicerai masa haid, idah talak 3 kali suci, dicerai tidak haid, idah talak 3 bulan, idah wafat 4 bulan, idah hamil sampai melahirkan, tidak ada idah, tidak ada masa tunggu. Selanjutnya rujuk. Nah, kita masuk ke rujuk. Rujuk kembalinya suami kepada istri setelah terjadi talak tanpa akad nikah baru selama masih dalam masa idah talak. Dalam fikih, rujuk hanya berlaku pada talak. Cara rujuk, ucapan lafaz, contoh aku rujuk kamu. Perbuatan seperti berhubungan suami istri dengan niat rujuk menurut sebagian pendapat. Oke. Macam-macam tidak tujuan rujuk, memberi kesempatan memperbaiki rumah tangga. Jadi setelah kita berpisah mau kembali lagi harus ada niat. Jadi bukan hanya sekedar iseng-iseng kembali lagi, iseng-iseng mau dia nggak on, dia nggak gamon, itu udah nggak lagi ya. Jadi ada tujuannya, ada niatnya. Salah satunya adalah memberi kesempatan memperbaiki rumah tangga. Terus yang selanjutnya, catatan penting, rujuk tidak perlu akad nikah baru, tidak perlu mahar baru jika masa idah sudah habis. Maka harus akad nikah baru jika ingin kembali. Oke, sampai sini mungkin sudah selesai pembelajaran kita karena waktu kita sudah mulai habis. Sekarang sampai sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup? Rindu mau tanya? Cukup? Juga mau tanya? Cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, Bapak sekarang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan idah? Masa tunggu. Apa yang dimaksud dengan rujuk?
sebagai suami kepada istri. Oke. Oleh karena itu, mungkin cukup sekian pembelajaran siang hari ini. Mari perhatikan, dengarkan. Bapak akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang talak. Talak adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Di dalam talak ada macam-macamnya, ada hukum-hukumnya. Setelah itu masuk ke idah, masa menunggu. Setelah itu masuk ke dalam rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk. Ya, betul. Nah, jadi sampai sini setuju dengan kesepakatan kesimpulan Bapak? Oke, apabila setuju, mungkin buku-buku pelajaran Bapak bisa dimasukkan ke dalam tas karena waktu sudah habis. Oke. Oke, baik. Mungkin sedikit motivasi dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Fakir qabla anta zima. Berpikirlah sebelum berpindah. Berpikir dulu baru berpindah. Nah, coba ketua kelasnya siapa? Iman, dipimpin doa menutup langsung saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.